Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Jonul Ikhlas dengan NPM 20123065, kelas C223 Prodi S1 Informatika di Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membuat tutorial cara menyelesaikan sebuah soal atau kasus dalam Excel. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Komunikasi Digital yang diampu oleh Ibu dan Siti. Baik, di sini sudah terdapat dua soal. Yang pertama yaitu rekapitulasi pesanan buah periode 2 Januari 2024 dan yang kedua yaitu rekapitulasi rental mobil. Dalam melengkapi atau mengisi tabel ini, kita bisa menggunakan fungsi if dan lookup. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu fungsi if dan fungsi lookup dalam Excel. Jadi, fungsi if merupakan salah satu fungsi logika yang tersedia dalam Excel. Fungsi ini juga digunakan untuk memenuhi suatu kondisi atau kriteria tertentu. Fungsi if dapat memungkinkan untuk membuat perbandingan antara logika dan nilai atau data. Sedangkan fungsi lookup adalah salah satu fungsi pencarian dan referensi yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data dari suatu baris atau kolom referensi berdasarkan nilai tertentu. Nah, baris atau kolom referensinya yaitu di sini yaitu daftar harga buah-buahan. Lookup yang saya ketahui ada dua, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP adalah untuk pembacaan tabel di mana dua atau lebih tabel mempunyai data yang saling dihubungkan. Jika tabel disusun secara vertikal, kita menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Sedangkan jika tabel disusun secara horizontal, maka kita gunakan rumus fungsi HLOOKUP. Baik, langsung saja untuk menyelesaikan soal pertama. Di sini ada nama buah, sedangkan tabel di dalam tabel referensi bahwa di sini dijelaskan bahwa A adalah jeruk, B adalah apel, C adalah rambutan, D adalah anggur, dan E adalah mangga. Bagaimana cara memasukkannya? Yaitu kita tinggal masukkan rumus if. Sebelum memasukkan rumus, kita diharuskan untuk menggunakan sama dengan dulu. Setiap rumus yang akan kita masukkan, kita gunakan sama dengan di awal. Langsung saja kita ketikkan if. Langsung saja ada ketik dua kali. Kode buah adalah sama dengan A jangan lupa pakai tanda kutip, lalu titik koma. Penggunaan titik koma atau koma itu tergantung Excel yang kalian gunakan atau settingan dari Excel yang kalian gunakan. A adalah jeruk, kita tekan jeruk, lalu titik koma lagi, if lagi, kode buah sama dengan B maka ada B adalah apel, titik koma lagi, lalu ketikkan if lagi. Jika kode buah adalah C, kode buah sama dengan C, titik koma, C adalah rambutan. Lalu if lagi, karena di sini ada 5. If kode buah adalah sama dengan D, D adalah anggur. Nah, untuk yang terakhir, karena kolom terakhir, maka tinggal kita ketikkan saja selain dari yang telah disebutkan, berarti adalah mangga.
yang dimana itu adalah E. Lalu kita kolom, kita kasih tanda tutup kurung sesuai dengan buah kurungnya, lalu ketikkan enter. Maka di sini tulis apel, B adalah apel. Nah, untuk supaya tidak mengcopy tabel berikutnya atau kolom berikutnya, kita tinggal pergi ke pojok kanan bawah, lalu ketik 2 kali sampai muncul tanda tambah ini. Kita klikkan 2 kali, maka langsung terisi secara otomatis. Di sini benar, B apel, A adalah jeruk, C adalah rambutan, D adalah anggur, dan E adalah mangga. Nah, bagaimana cara menghitung total harganya? Yaitu dengan cara sama dengan kita menggunakan rumus lookup. Karena ini tabel referensinya adalah vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, jangan lupa menggunakan sama dengan VLOOKUP. Nah, karena tabel referensinya ini adalah kode buah, kita menggunakan kode buah, atau boleh juga menggunakan nama buah. Di sini saya akan menggunakan kode buah saja. Kode buah titik koma, lalu blok ini tabel referensinya, dan jangan lupa untuk diabsolutkan. Karena di laptop saya menggunakan Fn, maka kita Fn lalu F4, maka akan secara otomatis terabsolutkan supaya tabel yang kita gunakan atau tabel referensi yang kita gunakan tidak berpindah ke bawah, tidak berpindah ke sini atau ke bawah. Setelah itu ketikkan kolom mana yang akan digunakan. Di sini kan ada kode buah, nama buah, harga. Karena kita akan menghitung jumlah pesanan, maka kita menggunakan kolom ketiga di mana harga per kilonya sudah tersedia. Lalu tutup kurung, dikali bintang jumlah pesanan, lalu tinggal ketikkan enter. Maka di sini langsung terhitung secara otomatis. Nah, untuk soal kedua yaitu rekapitulasi rental mobil. Di sini kita menghitung total biaya, uang muka, dan sisa pembayaran. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal ketikkan sama dengan lama sewa diambil dari total biaya diambil dari tarif sewa per hari dikali dengan lama sewa. Kita tinggal ketikkan klik 4, kolom 4, kolom lama sewa, lalu dikali kolom referensinya yaitu 300.000 dan kita absolutkan. Kok nggak bisa tuh, Cak? Nah, lalu kita enter. Nah, kalau muncul seperti ini kita jangan khawatir, karena di sini tinggal karena kolomnya itu kurang atau kurang gitu. Tinggal kita ketikkan, klik 2 kali saja di antara kolom E dan F sampai muncul ini, kita klikkan 2 kali maka akan muncul. Totalnya adalah 4 kali 300.000 sama dengan 1.200.000. Nah, untuk menghitung uang muka adalah 50% dari total biaya. Maka tinggal klikkan saja sama dengan total biaya dikali 50%. Maka tinggal jangan lupa diabsolutkan supaya tidak berpindah-pindah. Langsung saja kita enterkan. Uang mukanya adalah 600.000. Nah, cara menghitung sisa pembayaran tinggal kita kurangi saja total biaya dikurangi uang muka. Sama dengan kurangi uang muka. Lalu kita ketikkan enter. Nah, untuk cara mengcopy kode-kode tersebut atau rumus-rumus tersebut, kita tinggal klikkan 2 kali di sini seperti cara tadi.
Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dipahami atau dalam penyampaian saya kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.